Tiga, dua, satu, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Ngopi, ngobrol seputar fikih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jual beli dalam Islam. Bagaimana sih Islam memandang jual beli dan atau ada larangan dan ketentuan dalam Islam. Itu saja semuanya akan dibahas tuntas dengan narasumber kita pada hari ini. Langsung saja tanpa lama-lama lagi, inilah narasumber kita pada hari ini, yakni Pak Haji Aga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Ini Pak, sebelum kita membahas mengenai jual beli, kita mau bahasa kasih dulu. Saya Bapak kan mungkin banyak yang tahu kalau Bapak itu dosen di Institut Kanada. Itu kira-kira Bapak mengampu beberapa mata kuliah? Saya memang termasuk tenaga pengajar yang pertama beserta tokoh-tokoh penggagas STIP yang lainnya di lingkungan Pondok Pesantren An-Nawawi ini. Ya memang sejak pertama kali berdiri mungkin saya salah satu tenaga pengajar. Kalau bicara tentang mata kuliah yang diampu ya banyak lah, walaupun tidak dalam kategori ahli di bidang itu. Ya mulai di antara fikih muamalah, Mungkin 5 mata kuliah itu ada 5. kalau dulu ya mulai dari hadis, ulumul Quran segala macam, karena waktu itu ya sebelum di izin segala macam saya untuk berikut dosen segala macam masih ya ada beberapa kendala. Akhirnya ya saya ditugaskan untuk mengampu beberapa mata kuliah. Selain jadi dosen, ada keseharian Bapak atau kayak ikut organisasi ataupun aktivitas selain mengajar di STIP ini, saya mengajar juga di MTS Matlaul Fala, kemudian di MA Matlaul Fala, kemudian kalau berbicara tentang organisasi sejak dulu karena memang warisan daripada orang tua saya atau orang tua kita, ya saya lebih fokus di organisasi NU, dan kebetulan ya di Kecamatan Tanara ini saya dipercaya sebagai wakil ketua Tanfidian. Itu saja. Di Ansor Tanara ya, saya sebagai penasehat wakil. kira-kira berapa organisasi NU yang Bapak? Kalau sebagai pengurus yang ada di SK mungkin ya nggak banyak. Saya hanya di NU dan ya hanya di NU. Kalau bicara tentang nama yang tertulis di SK gitu. Tetapi selebihnya ya saya bahasanya mungkin lebih kepada dipercaya lah oleh beberapa teman, rekan-rekan, para sahabat-sahabat yang Ansor di PPN segala macam. Ya untuk bisa sharing lah begitu tentang bagaimana memajukan dan menggerakkan organisasi NU beserta Banom khususnya di wilayah Tanah. Baik, Ya. mungkin basa-basi Ya. cukup ya. Ya. Kita lanjut ke pembahasan mengenai jual beli dalam Islam. Di sini ada beberapa pertanyaan, ada hasil survei dari beberapa mahasiswa atau beberapa dan artikel juga sih Pak. Di sini yang pertama saya mau menanyakan mengenai kayak misalkan kita menjual produk orang lain. Misalkan kita membeli produk orang lain, kemudian produk itu kita jual lagi dengan harga yang mungkin agak sedikit tinggi. Itu dalam Islam memandangnya seperti apa? Ya, seperti kita berbicara jauh tentang mekanisme
beli yang berlaku di masyarakat, ya kita pahami dulu bahwa memang jual beli itu kan secara sederhana bisa diartikan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling suka, dalam bahasa Al-Quran biasanya antarod. Kemudian kalau saya amati perihal jual beli dalam agama Islam ini memang kan kalau bicara sumber dalam Islam itu kan Nabi Muhammad itu sendiri. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu di samping seorang nabi utusan Rasul akhir zaman, dia juga kan beliau juga seorang ekonom ulung lah gitu. Beliau aktif di dunia perdagangan dan lain sebagainya. Kemudian, nah inilah yang kemudian dijadikan rujukan dalam hal jual beli. Apa yang dilakukan Nabi dalam hal jual beli itulah yang dijadikan rujukan. Kalaupun kemudian ada perdebatan Nabi Muhammad, sikap Nabi Muhammad sebelum diutus itu tidak bisa dijadikan sebagai legitimasi hukum atau sandaran hukumnya, itu masih dalam ranah perdebatan karena ikhtilaf. Cuman saya lebih berpatokan kepada wa may yantiq 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, inilah ayat Al-Qur'an yang memberikan sebuah protektif atau perlindungan kepada seorang Nabi Muhammad yang maksum, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu in huwa illa wahyun yuha. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan bagaimana sih hukumnya jual beli atau mengambil produk dari orang lain, taruhlah dari bos besar begitu, kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sebagai wujud untung atau keuntungan. Saya kira itu tidak masalah ya. Saya kira itu tidak masalah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad ketika menjual barang-barang yang diambil dari Siti Khadijah menggunakan prinsip seperti itu. Siti Khadijah hanya mematok harga baku. Barang ini, jenis barang ini kamu harus setor sekian, untuk barang ini kamu setor sekian. Nah, kemudian barang-barang yang dipatok harga bakunya atau yang biasa dalam bahasa sederhana harus nyetor sekian, harus bayar sekian kepada bos besar tersebut, ya maka kemudian dijual oleh Nabi Muhammad dengan mencari keuntungan, Akan tetapi, nah disinilah uniknya Nabi Muhammad dalam hal mencari keuntungan. Dia memang benar-benar mewujudkan antara ini agar saling ridho. Nah, ketika Nabi Muhammad memasarkan barang-barang yang dari Siti Khadijah tersebut, Nabi Muhammad mempromosikan dengan gaya bahasa seperti ini. Saudara-saudara, ini barang bagus. Saudara-saudara, barang ini harga pokoknya kalau misalkan 5.000. Barang ini harga pokoknya 5.000, saya harus setor 5.000. Tetapi kalau saudara-saudara semua mau membeli, ya terserah saudara-saudara mau memberi untung pada saya berapa. Nah, artinya harga bakunya 5.000, bisa dikatakan jangan kurang dari 5.000 karena saya harus setor 5.000. Tetapi kalau mau memberikan untung, ya terserah. Saya tidak mau mematok keuntungan untuk saya berapa. Kalau misalkan ya keuntungannya 1.000, Anda harus misalkan membelinya dengan harga 5.000. Kalau keuntungannya agar menjadi 2.000, ya harus 7.000 dan lain sebagainya. Nah, ketika itu memang pembeli beragam. Ada yang membayarnya taruh misalkan 6.000, ada yang 7.000 dan bahkan lebih daripada itu. Nah, inilah memang sebuah isyarat
dari sikap Nabi Muhammad yang mungkin masuk dalam kategori hadis fi'liyah yang terdapat dalam Nabi Muhammad, bagaimana Islam mengizinkan kepada pedagang agar mendapatkan untung. Akan tetapi tentu kalau bicara untung, ya untung yang wajar, untung yang dihasilkan daripada suka sama suka antara laki-laki. Agar apa? Agar tidak ada dendam, agar tidak ada hal-hal yang bersifat negatif. Jadi intinya ya mengambil untung dari menjual barang yang sah-sah saja. Kira-kira kalau membahas keuntungan nih, Iya. ada ini nggak apa kayak ketentuan dalam mengambil untung? Soalnya kan ada yang berbicara bahwa mengambil keuntungan itu nggak boleh 2 kali lipat dari harga aslinya. Apakah Islam ada ketentuan tersebut? Kalau sepanjang saya membaca literasi daripada teks-teks aturan jual beli dalam agama Islam, saya belum menemukan ketentuan tersebut. Akan tetapi keuntungan ini harus diciptakan dari harga pasar. Kenapa saya katakan demikian? Karena membeli barang di tengah jalan sebelum sampai di pasar, itu salah satu larangan. Kenapa? Karena yang memberikan harga itu pasar. Jadi kalau misalkan begini, apa itu? Wah, ini kacang misalkan, kacang tanah. Mau dibawa kemana? Mau dibawa ke pasar? Jangan bawa ke pasar. Saya beli. Berapa? Udah semuanya saya borong 1 juta misalkan. Nah, ini tidak boleh dalam agama Islam. Kenapa? Karena yang menentukan harga itu adalah pasar. Kenapa? Khawatir kemudian di pasar harganya bisa lebih. Itu. Jadi kalau bicara tentang minimal atau maksimal dalam mencari keuntungan, saya kira tidak ada aturan baku. Akan tetapi mekanisme mencari kelebihan atau mencari keuntungan tersebut, ya kalau berupa komoditi seperti kacang dan sebagainya, harus sesuai dengan harga pasar. Untuk kalau misalkan kita kan orang muslim, kita kan di Indonesia ini hidup bukan hanya agama muslim saja, banyak agama Kristen segala muslim lah. Misalkan kita ingin membeli barang di orang non muslim, kan misalkan barang tersebut bagus, tapi kita tidak membeli barang di yang orang muslimnya. Itu apakah ada ketentuan dalam Islam halal atau haramkah dalam membeli barang tersebut? Kalau berbicara kalau berbicara tentang jual beli, otomatis bicara tentang kualitas kan, bicara tentang kualitas dan bicara tentang harga. Jadi intinya pertanyaan itu, kita membeli dari non muslim, sementara di yang muslim itu ada dengan harga yang sama, dengan kualitas yang sama. Nah, masalah jual beli itu kan tidak hanya sebatas harga, tidak hanya sebatas kualitas, tetapi kan berbicara juga banyak hal di dalam jual beli itu sendiri, seperti akses kemudahan, kemudian tingkat kepercayaan dan lain sebagainya. Intinya, selama memang tidak didasari rasa benci kita kepada sesama muslim, ya sah-sah saja. Kita membeli kepada non muslim. Padahal misalkan di yang muslim pun misalkan ada misalkan. Kalau misalkan ya semuanya sama, kualitasnya sama, jaraknya sama, tokonya bergandengan, ya lebih baik ya belanja kepada yang muslim. Tetapi kalau misalkan
ada perbedaan kualitas, ada perbedaan harga, ini harganya lebih murah, ini barangnya lebih bagus dan lain sebagainya. Ya, saya kira kalau di dalam hatinya itu view ini adalah muamalah, ini adalah jual beli, saya kira tidak ada ketentuan halal dan haram. Kecuali kalau memang ya ada indikasi tertentu lah, indikasi tertentu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita lihat sejarah, Nabi Muhammad juga kan pernah menggadaikan baju besinya, baju perangnya itu kepada orang Yahudi, gitu kan? Ya ini kan timbul juga pertanyaan, loh, kenapa Nabi Muhammad menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi, kenapa tidak kepada sesama Muslim, gitu kan? Yang digadaikan ini baju besi loh, baju perang, gitu kan? Kalau sekarang mungkin ya alat tempur loh, gitu. Kenapa Nabi Muhammad sampai menggadaikan fasilitas tempurnya, fasilitas perangnya, fasilitas penjagaan pribadinya kepada yang non Muslim? Tentu ini berkaitan erat pula dengan bagaimana kemudian Nabi Muhammad mengambil sikap itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad percaya kepada Muslim tersebut, kepada Yahudi tersebut. Mungkin ada hubungan emosional tertentu lah. Jadi intinya selama memang ini pure jual beli murni, jual beli dan lain sebagainya, ya saya kira tidak masalah, tidak masuk dalam kategori halal dan haram. Tetapi memang kalau kita membaca sejarah di Banten ini, maka saya pernah membaca tentang sejarah haji, buku yang membahas tentang sejarah haji. Memang ada keunikan tersendiri yang memang kalau bicara tentang militansi mungkin harus kita bangun juga. Di pasar Serang itu, dulu ada sebuah tradisi masyarakat, ada kebiasaan masyarakat yang apabila si pedagang ini mau berangkat haji, maka seberapa pun mahal itu beli. Jual beras, taruh misalkan dibahasakan lagi Cina jual 1 liter misalkan 9.000, si Muslim 12.000. Ditanya oleh masyarakat, kenapa harganya 12.000? Padahal di toko sebelah di Cina dengan harga yang dengan kualitas yang sama harganya 9.000. Saya mau berangkat haji. Apa yang terjadi? Nah, masyarakat berbondong-bondong untuk membeli beras tersebut kepada saudara Muslim tersebut yang ingin berangkat haji. Dalam literatur sejarah haji yang pernah saya baca, ada memang sebuah cerita seperti itu. Jadi membangun militansi lah. Sekali lagi kalau bicara tentang halal haram, ya selama itu murni perdagangan, ya, saya kira tidak masalah. Jadi membahas mengenai jual beli dan kaitannya dengan pandemi. Kan pandemi itu kan dimana kita akses buat tatap muka pun sulit gitu. Jadi banyak kayak pengusaha-pengusaha membuat platform atau marketplace untuk menjual dagangannya secara online gitu. Nah, gimana sih pandangan Islam mengenai jual beli online tersebut? Jual beli online ya, memang ini menarik sekali tentang jual beli online. Karena memang jual beli online sedang booming sekali. Ditambah dengan masa pandemi ini, ya, jual beli online makin meroket gitu. Nah, jual beli online itu kan perbedaannya tidak adanya barang, belum adanya barang. Sementara dalam jual beli itu harus ada penjual, harus ada pembeli, harus ada barang yang diperjualbelikan, kemudian ada alat tukar dan juga ijab kabul. Nah, yang menjadi perdebatan jual beli online itu kan barangnya ini yang belum ada, barang ini yang tidak ada, bagaimana ini yang menjadi polemik perdebatan.
dalam akad salam tersebut memang barang tidak ada, akan tetapi yang disepakati di sini adalah tentang rincian barang tersebut atau kualifikasi daripada barang tersebut. Saya mau memesan barang dengan kriteria ini. Kemudian disepakati, oke, saya siap mengadakan barang tersebut, siap, harganya berapa? Sekian, oke. Nah, dalam teks-teks klasik yang membahas tentang jual beli, ada jual beli salam tersebut. Nah, kaitannya akad salam ini saya kira bisa saja kemudian kita kiaskan atau kita anggap sebagai jual beli online tersebut. Nah, dalam jual beli online itu kan biasanya ada di deskripsi itu kan. Nah, di deskripsi. Oleh karena itu berbicara tentang boleh atau tidaknya jual beli online tergantung daripada deskripsi itu. Karena dalam akad salam pun yang dibolehkan oleh hukum Islam ada pada ciri-ciri barang tersebut. Dalam akad salam ada yang dilarang. Apa? Apabila memesan barang yang aneh, yang aneh-aneh. Saya ingin membeli kucing, tapi kucingnya saya ingin membeli ayam, tapi ayamnya harus berkepala 3. Nah, itu dalam akad salam tidak bisa. Kenapa? Barangnya aneh. Nah, oleh karena itu, ketika memang di poin deskripsi ini dengan begitu lengkapnya, saya kira itu sah-sah saja jual beli online. Jika memang di dalam deskripsi itu memang termuat seluruh ciri-ciri daripada barang tersebut. Contoh misalkan kita beli online handphone. Nah, di deskripsi itu sudah jelas handphone merek Oppo misalkan dengan RAM sekian, dengan memori internal sekian, baterai sekian, dan lain sebagainya yang sebegitu rincinya. Kemudian kita berani untuk membeli itu berdasarkan deskripsi itu, kemudian kita pesan. Setelah barang datang, kemudian barang tersebut memang sesuai dengan deskripsi tersebut, saya kira sah-sah saja. Kenapa? Ya sama seperti akad salam yang dibolehkan. Nah, kemudian juga memang kan ada beberapa pendapat yang melarang daripada jual beli online ini dengan pertimbangan tingkat horornya ini tinggi. Nah, apa horor ini? Semacamnya tipu menipu lah. Tipu menipunya ini tinggi. Nah, saya kira kalau berbicara tentang horor, tipu menipu atau apa ya, selamat atau tidak selamat, kita bisa lihat daripada intensitas kiriman barang tersebut. Taruhlah kita misalkan mengadakan jual beli online di salah satu platform A misalnya. Nah, dari platform A ini, dari 100 orang yang mengadakan jual beli online pada platform A, 95% misalkan sesuai dengan deskripsi, 5% tidak sesuai dengan deskripsi. Nah, perbandingan seperti itu saya kira masih bisa dipercaya platform tersebut. Kenapa? Karena sedikit yang datang. Kecuali kalau misalkan tingkat horornya tinggi sampai melampaui 25% atau apalagi sampai 50%, berarti ini platform ini memang tidak bisa dipercaya. Jadi kembali lagi kepada jual beli online, saya pribadi lebih kepada membolehkan dengan satu catatan, deskripsinya memang jelas, syarat-syarat barangnya jelas, dan kita berani untuk melakukan itu. Kemudian ya, barang yang datang pun sesuai. Kemudian apalagi di saat apalagi sekarang ini kan platform jual beli online itu kan saling berlomba-lomba dalam memberikan sebuah fasilitas. Ya, fasilitas terbaru saat ini diantaranya kan bisa mengklaim barang, bisa retur barang segala macam. Ya, apalagi ditambah dengan itu. Dalam artian ketika memang barang itu datang tidak sesuai dengan deskripsinya, kita bisa
sebaliknya. Kita bisa tekan komplek, kita bisa retur barang dan lain sebagainya. Saya kira ya dengan fasilitas-fasilitas seperti itu tingkat horor lebih sedikit. Jadi ya intinya kalau saya pribadi ya boleh lah jual beli online. Oke, membahas mengenai jual beli online kan biasanya zaman sekarang itu di platform jual beli tersebut bukan hanya menjual, tapi dia itu kayak mengadakan pay letter atau meminjam uang atau semacamnya. Dan kebanyakan orang-orang zaman sekarang juga menggunakan pay letter tersebut. Padahal kan di pay letter itu biasa ada perjanjian awal itu ada uang tambahan. Nah itu apakah Islam membolehkan pay letter tersebut atau tidak? Pay letter itu kan sejenis mutang kira-kira kan, sejenis mutang kemudian dengan harga dengan tambahan tertentu gitu kan. Jadi misalkan kita beli barang harga 100.000, kita nggak punya uang nih, kemudian kita pinjam ke pay letter, pinjam 100.000 dengan kompensasi nanti kita bayar lebih daripada 100.000 gitu. Ya itu jelas riba. Ada tambahan seperti itu ya jelas riba. Nggak boleh lah segala sesuatu yang berkaitan dengan tambah seperti itu. Karena memang riba itu kan sensitif lah. Segala sesuatu yang bertambah dalam akad utang piutang itu riba. Bahkan saya pernah membaca sebuah kisah tentang seorang ulama mengadakan sebuah perjalanan. Di tengah perjalanan dia kehujanan. Dia nggak mau berteduh, padahal yang lainnya berteduh. Jadi pas kehujanan ada rumah, teman-teman yang lainnya pada berteduh. Dia nggak mau berteduh. Kemudian ditanya, kenapa nggak berteduh? Dia menjawab, yang punya rumah ini punya hutang. Saya khawatir ketika saya berteduh diperbolehkan, saya khawatir ini berkaitan karena saya memberi pinjaman uang. Jadi tambahan seperti fasilitas memberi izin berteduh saja bagi ulama tersebut jadi anggap riba, apalagi yang nyata-nyata seperti itu. Jadi ya intinya kalau saya pribadi pay letter lah riba. Jadi pay letter itu kayak bertentangan lah dengan hukum Islam. Bertentangan. Di samping ya tidak begitu jelas dan lain sebagainya, bertentangan. Jadi untuk selanjutnya itu kan mengenai jual beli yang sekarang juga aneh-aneh gitu. Disejarahkan kan anak kecil ataupun anak dari kecil hingga dewasa itu pasti pernah main game online. Game online entah itu Mobile Legends, entah itu FF seperti itu. Nah, mereka itu kayak menjual karakter di dalam game tersebut kepada orang lain. Misalkan, nih lu beli karakter gua nih di game tersebut. Nah, dengan harga sekian. Kan sebenarnya kalau di dalam di platform tersebut kan nggak ada. Itu kan secara dua orang tersebut. Itu bagaimana? Jual beli item atau biasanya yang diperjual seperti senjata begitu kan? Ya, kemudian ada lagi yang tokohnya, pasukannya begitu kan. Saya termasuk orang yang dari kecil mungkin tidak begitu senang dengan game kan, entah kenapa. Perasaan saya itu kalau main game itu kayak main dengan orang yang punya game gitu. Jadi bahkan pertama kali keluar PS1 itu, PlayStation 1 itu, adik saya minta beli waktu itu tahun berapa saya lupa. Yang jelas waktu itu saya beli di Serang aja, di pasar Serang itu masih susah gitu. Di Serang PS1 itu kisaran 1.500.000-an, 1,5 juta itu. Nah, tapi ya saya malas itu main game seperti itu. Nah, berbicara tentang transaksi apa yang ada di dalam game online itu. Nah, sebelum kita bahas itu tentu kita harus berbicara dulu tentang game online ini. Game
sifatnya kan apa ya? Ya bukan sesuatu hal yang penting lah begitu. Atau bisa saya katakan ini alat memarahi segala macam sebuah aktivitas yang sia-sia kan begitu. Sebuah aktivitas yang sia-sia. Apa keuntungannya misalkan daripada game online itu kecuali hanya untuk senang-senang? Apalagi kalau misalkan main game online itu sampai kecanduan, sampai menghabiskan uang, apalagi uang jajan, apalagi uang saku mondok gitu kan, udah haram tuh haramnya haram tuh lagi kan. Kalau sampai menghabiskan uang untuk bekal di pondok segala macam itu haramnya haram beneran, haram mugolado gitu. Nah, jadi apa ya? Kalau game online ini saya sih lebih kepada menganggap tidak baik game online ini. Masalahnya sampai sekarang belum ada yang merilis keuntungan daripada game online itu. Keuntungan daripada game online bagi si pemain itu apa? Itu yang belum saya temukan. Keuntungan dalam artian yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari apa yang bisa diaplikasikan dari kecenderungan kita memakai game online tersebut? Itu bahkan ya kebanyakan menyita waktu lah begitu. Kebanyakan menyita waktu. Akan tetapi kalau saya lebih cenderung kepada makruh lah begitu. Kenapa? Karena nggak ada manfaatnya sama sekali. Makruh itu hukum dasarnya lah begitu. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya, lebih banyak menyita waktu, apalagi sampai tugas kampus terabaikan gara-gara game online sudah haram. Tetapi memang kan game online ini kan sesuatu yang baru, otomatis kita bisa menyikapinya daripada asas manfaat dan asas tujuannya. Dalam artian ini, sesuatu yang baru itu kan tergantung daripada elaknya kan, efeknya bagaimana. Kalau misalkan game online ini berefek kepada sesuatu yang negatif, otomatis jelas itu negatif. Tidak berefek negatif pun ini sudah masuk dalam kategori negatif. Kenapa? Karena yang menyita waktu dan lain sebagainya. Andai kata tenaga, andai kata uang yang untuk game online itu untuk waktu untuk game online diganti dengan waktu untuk berpikir, untuk belajar, betul lebih bermanfaat. Itu juga uang yang digunakan untuk membeli kuota atau pulsa untuk hanya untuk game online, ya tentu kalau untuk disedekahkan ya tentu lebih bermanfaat. Akan tetapi memang kan ini hal baru, tergantung bagaimana elaknya. Jadi saya contohkan begini. Kita misalkan sedang melaksanakan tugas ini tugas yang wajib dan misalkan. Nah, sebagai penunjang tugas ini, ya saya harus melakukan aktivitas lain agar tidak ngantuk atau apa. Nah, kemudian kita main game agar apa? Agar tidak ngantuk atau misalkan ada apa? Agar tidak suntuk, agar tidak apa. Nah, ya ini mungkin dibolehkan. Kenapa? Karena ada asas manfaat. Itu. Ada asas manfaat. Nah, ketika game online-nya ini dalam tanda kutip bermasalah dalam hukum, saya lebih condong makruh. Nah, otomatis transaksi yang berkaitan dengan game online ini juga ya, tidak jauh berbeda. Ketika barang ini, katakanlah game online itu barangnya, ketika ini ya haram, maka melakukan transaksinya pun haram. Ketika misalkan khamr ini haram, maka melakukan transaksi pun haram. Bahkan kalau sekelas khamr itu kan bukan hanya sekedar peminumnya saja, bukan hanya sekedar konsumennya saja, tetapi bahkan sampai orang yang membuat, orang yang membawa, orang yang melakukan transaksi, walaupun dia tidak meminum khamr tersebut, ya terkena imbas daripada dosa
dosa tersebut. Jadi ya berbicara tentang game online mungkin sesuatu yang harus disingkiri. Apalagi kalau kita misalkan merujuk kepada kaidah usul fikih, merujuk kaidah usul fikih salah satunya adalah sumber hukum satu utamanya. Makanya ya sudah, game online ini bermasalah begitu, masuk dalam kategori tidak baik. Jadi kalau game online yang tidak baik ya melakukan transaksi tentunya saya kira ya tidak baik. Mungkin sebelum kita penutup ada satu pertanyaan lagi nih ya Pak, mengenai pandangan Islam jual beli yang dilakukan anak kecil. Contohnya seperti misalkan anak kecil ya di bawah 12 tahun misalkan disuruh orang tuanya untuk membeli suatu barang. Iya. Nah itu sedangkan kan ketentuan dari jual beli itu harus berakal dan juga mempunyai suatu kemampuan untuk bertransaksinya. Sedangkan kan kalau anak kecil ya kalau disuruh bayar segitu ya segitu. Takutnya kan khawatir ditipu. Nah itu pandangan Islam mengenai transaksi yang dilakukan anak kecil itu seperti apa? Memang kalau berbicara tentang bagaimana hukum daripada anak yang melakukan transaksi jual beli ya, ada dua pendapat. Nah, pendapat pertama yang tidak membolehkan secara mutlak. Yang kedua membolehkan anak kecil melakukan transaksi dengan satu syarat. Sudah biasa melakukan transaksi dengan syarat, sudah biasa melakukan transaksi tersebut dan jenis transaksinya jenis transaksi yang murah dalam artian ya tidak mahal atau dalam seperti itu mahal. Contoh begini, rokok lah misalnya, mungkin ya orang tua sering sekali menyuruh anaknya untuk membeli rokok atau lain, sudah biasa. Dek, nah, begini rokok, ini uang minyak, sudah biasa melakukan itu. Dan memang tidak ada kesalahan, Dan juga ya transaksinya ya seharga rokok, gitu. Ada ulama yang membolehkan. Tetapi kalau transaksi yang masuk kategori mahal, transaksi yang kelas uangnya mahal, gede, besar transaksinya, ya itu kemudian kalau saya amati memang kan transaksi dalam jual beli itu kan di samping berakal juga kan harus cerdas. Nah, kategori cerdas ini ya tentu cerdas dalam melakukan transaksi tersebut, bukan cerdas dalam hal lain. Contoh, anak yang disuruh beli rokok A misalnya, dia sudah pandai membedakan ini rokok A, ini rokok A ini pesanan ayah saya. Dia diberi misalkan oleh pendagangnya rokok B, menolak. Nah, maka ini sudah masuk dalam kategori pintar dalam melakukan transaksi. Ya, baik itu berakal, baik itu pintar dan lain sebagainya. Pada hakikatnya kan untuk menghilangkan penipuan, agar tidak tertipu, agar tidak ada ya untuk membangun sebuah saling rela lah gitu. Jadi ya saya kira tidak masalah. Anak kecil dalam melakukan transaksi, melakukan jual beli, tapi ya dengan kriteria seperti itu, sudah biasa dan tidak ada kesalahan. Dan juga akarnya tidak mahal, nominalnya tidak tinggi. Jadi sebenarnya untuk transaksi yang dilakukan itu ya sah-sah saja ya? Sah selama memang transaksinya itu bukan transaksi yang tinggi dan lain sebagainya. Asalkan ya tidak membuat bingung anak. Iya, kayak misalkan orang tua ini beliin itu beliin ini. Nah, iya jangan sampai menyuruh anak membeli yang hal-hal yang yang rumit lah.
Kalau membeli hal-hal yang rumit ya ini juga tidak baik. Kenapa? Karena ya khawatir salah, khawatir ini. Ya, rata-rata kan kalau sudah dibeli biasanya kan tidak bisa dikembalikan lagi. Gitu. Tapi kalau misalkan ada kan kita orang tua itu nyuruh anak kecil, ini beli ini nyampe rumah salah produknya, kan kadang orang tua itu kayak marahin. Iya. Itu apakah gimana ya, seharusnya untuk agar anak tersebut nggak terlalu bahasanya nggak terlalu ceneh pas disuruh lagi itu bagaimana? Iya kan, memang kan menyuruh anak untuk melakukan transaksi dan bolehnya anak melakukan transaksi ini kan dalam koridor apa ya? Ya bisa dikatakan hanya untuk mempermudah lah, hanya untuk mempermudah. Jadi bukan karena boleh, karena asal, bukan karena boleh karena dasar hukumnya memang boleh, tetapi awalnya tidak boleh, tetapi karena ada pertimbangan lain dan maka diperbolehkan. Apa pertimbangan lainnya? Ketika disuruh membeli maka tidak salah transaksinya, transaksi yang kecil. Kalau anak ini berpotensi ketika membeli sesuatu ini salah, maka kesalahannya ada daripada orang tua. Itu ada kepada tingkat kesalahannya ada pada walinya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita menyuruh anak kecil, kemudian anak kecil tersebut membelinya salah, ya jangan dimarahi. Justru orang tua yang semestinya dimarahi. Kenapa anak kecil yang suruh ini? Jadi orang tua juga ketika menyuruh anak ini membeli sesuatu, ya orang tua harus bisa menilai, oh anak ini mampu nggak kalau disuruh beli ini. Kalau kemungkinan tidak mampu, ya jangan. Kalau kemudian tidak mampu, ya jangan dipaksa. Kenapa? Karena ya asal hukumnya memang kan tidak boleh. Bolehnya karena ada pertimbangan tertentu. Oke, mungkin pertanyaan-pertanyaan dari para audiens atau mahasiswa cukup sampai sini. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya Pak Jabat yang menyempatkan waktu untuk ngobrol santai lah seputar fikih. Ya untuk lebih lengkapnya baca lah lebih lengkapnya, dikaji, digali apa daripada hasil percakapan kita ini. Ya, syukur-syukur kalau misalkan ada hal-hal yang baru yang bisa kita diskusikan di kelas gitu kan. Oke. Ya, semoga bermanfaat lah apa pertanyaan-pertanyaan ini, khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat teman-teman yang menonton ngopi kali ini. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan ngopi pada kali ini. Sebelumnya saya ingatkan buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube IKASTIP dan UPPM TV agar kita bisa lebih semangat untuk memberikan konten-konten yang lebih menarik. Kami undur diri, sampai jumpa di ngopi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.